A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri dan murid, alhamdulillah guru melanjutkan videonya kembali menerangkan dengan judul bab 2 alinea keempat dengan judul putaran dogma. Video ini sudah disampaikan sedikit di TikTok dan di Facebook. Namun pada video ini diulas lebih tartil karena ini nanti terangkai dan berurutan karena ini menerangkan tentang bab dan alinea. Para santri dan murid, sedikit guru menyampaikan pada kali video ini bulan Juli tanggal 27 2024 sudah banyak hal-hal yang diluruskan oleh guru, hal-hal yang merugikan dunia, yang merugikan bangsa manusia, yang merugikan negara kesatuan Republik Indonesia, yang merugikan terutama dari umat manusia, yang lebih khusus umat yang beragama Islam. Pada video ini guru menceritakan sedikit sebelum diulas panjang. Pekerjaan yang diterima guru amanah yang sangat besar, sungguhlah tidak lazim bagi manusia. Karena meluruskan sejarah para santri dan murid, sama saja guru ini memikul beban kesalahan bangsa manusia sejak kesalahan orang-orang terdahulu, sejak dibuatnya agama yang palsu atau agama yang bohong. Bila mengikuti kalender artinya 1446 tahun. Kebohongan bangsa manusia merusak sendi-sendi kehidupan di dunia. Sehingga guru diamanahkan untuk meluruskan. Sehingga beban dosa manusia yang sebanyak itu, sebesar itu, maka pada tanggal 27 Juli 2024 ini, keadaan fisik guru pun juga sangat tidak baik karena beban karma yang bukan layaknya bangsa manusia yang memikul beban seperti ini. Namun karena ini adalah amanah dari Yang Maha Kuasa, apapun sudah diterima risikonya oleh guru dan konsekuen guru sudah sejak dulu berkomitmen. Maka bersyukurlah khususnya murid dan santri dan siapapun yang mendengarkan. Risikonya sangat besar para pemirsa dan betul-betul ini akan menjadikan rahmat kalian bangsa manusia dan lebih khusus kalian yang ada di Nusantara. Itulah sedikit para santri dan murid guru menyampaikan. Sangatlah berat yang dipikul oleh guru ya. Maka pandai-pandai dijalankan ilmu ini. Kembali kepada substansi para santri dan murid tentang kata dogma, tapi video guru menerangkan kata dogmen ya, diulas lebih detail karena ini nanti terangkai terurut membongkar sejarah sekaligus meluruskan. Dan yang lebih sulit lagi para santri dan murid, beban karma bangsa manusia yang miliaran manusia ini dipikul oleh guru dan keluarganya. Semoga guru dan keluarga selalu diberi kekuatan, sementara sampai ini hari pun juga kondisi istri guru pun juga sudah membaik 98%, semoga kurang 2% ini adalah sesuatu yang sangat baik sehingga beban-beban ke depan untuk meluruskan bagi perjalanan manusia lebih solid guru nanti. Kita masuk pada pemahaman dan tulisan di video ini. Bismillahirrahmanirrahim, para santri dan murid dan para pemirsa betul-betul dipahami ya, dipahami.
Di sini sudah difahamkan dari video yang lain di Facebook dan di TikTok ya. Jadi pola pikir manusia ini, lingkaran pikir ini dipengaruhilah apa yang masuk, mulai yang didengar dan dilihat. Guru memberikan satu tulisan dengan kata judul propaganda. Di sini ada kalian nyebut sponsor, ada marketnya, dan di sini jangan lupa ada grosir. Karena ini menerangkan dogma atau dogmen, jadi diulas sedikit, dog itu simbol anjing, man itu manusia. Jadi manusia yang diperbudak dengan konsep yang salah kaprah ya. Di dalam permainan orang-orang terdahulu membuat propaganda, inilah yang dibuat kitab-kitab yang diyakini bangsa manusia terutama yang ada di Indonesia. Sponsor dijanjikan bidadari, surga, dan banyak hal berpahala dan ampunan ya. Marketnya yang ada memang di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan di sini grosir ini sudah ribuan ya. Grosir ini artinya tempat untuk meraup keuntungan dari propaganda, sponsor, dan market. Dari sejarah orang-orang terdahulu, tatkala membuat kitab-kitab yang mempengaruhi pola pikir manusia, ini didengar oleh manusia. Tatkala manusia ini mendengar, maka masuk dalam frekuensi lingkaran dogma ini. Maka tatkala manusia sudah masuk, para pemirsa, begitu dijanjikan, diberikan harapan, masuklah di sini. Dia termotivasi ingin belajar. Dalam bahasa agama kita disuruh belajar ngaji. Dijanjikan khusyuk, mendapat ridho Allah, dimasukkan surga dengan mudah tanpa proses, dengan hanya membunyikan bahasa-bahasa Arab. Lah ini mempengaruhi di sini para murid, santri, dan pemirsa. Maka melalui video ini guru menyampaikan untuk publik. Bila kalian usiamu yang sekarang, bila tidak mampu atau usiamu tidak sampai 400 tahun atau 500 tahun pada tahun 2024, maka kalian belajar ilmu agama terutama Islam, kalian tak akan pernah bisa keluar dari ini. Karena ini sudah diplot dengan orang-orang terdahulu. Artinya siapapun kalian yang ada di Indonesia, terutama sebelum kemerdekaan, kalian mempelajari ini tidak bisa keluar. Karena itu sudah disketsa orang-orang terdahulu. Kalau mau keluar ini, kalian harus minimal mundur usiamu paling tidak 500 tahun. Sedikit nanti ada informasi. Maka melalui video ini guru akan membuka cakrawala peradaban yang tertutup itu. Semoga rahmat bagi bangsa manusia, lebih khusus bagi rakyat yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh para pemirsa. Tatkala manusia dijanjikan dengan belajar ngaji itu nanti bisa masuk surga dengan mudah, tatkala bersalah hanya mengucapkan bahasa Arab dapat ampunan. Nah, di sini sudah diulas. Maka manusia itu selalu berkeinginan belajar bahasa Arab. Apa yang kalian tangkap para pemirsa? Tatkala manusia kalian sudah berkeinginan belajar bahasa Arab, apa yang terjadi? Dibuatlah sketsa kamar-kamar itu. Kalian menyebutnya itu tempat pendidikan, kalian menyebutnya itu pondok. Di situ sudah menghasilkan sesuatu rupiah, menghasilkan putaran. Ini tidak akan pernah tahu kalian hal seperti ini. Karena kalian sudah meyakini karena itu nanti berpahala. Sehingga tidak mengerti bahwa kalian masuk dijebak seperti itu. Nah, ini permainan ini sudah lama. Maka diajarkan agar pemirsa, murid, dan santri paham ya. Tatkala sudah masuk dengan belajar bahasa Arab, masih dituntut lagi dengan bahasa nahwu dan sorof, belajar lagi tajwid, dan belajar lagi yang sangat banyak. Dengan demikian, para pemirsa, rakyat umat tidak ngerti kalian karena sudah masuk di lingkaran sini. Mau diputar ke sini ya mentok sini, terus tidak bisa. Nah, dengan berjalannya bertahun-tahun di sini, berpuluh-puluh tahun, daya tenaga umat kalian habis, hartamu habis, sawah ladangmu habis, diputar di sini. Nah, dengan cerita, dengan pemahaman seperti ini, baru kalian bisa mengukur berapa tahun. Satu contoh, satu orang aja.
Satu orang anggap aja kalian atau putra Anda masuk di sini berapa tahun, habisnya coba. Habis berapa rupiah, habis berapa kambing, habis berapa sawah. Itu satu orang. Ya. Kalau putramu 2 orang. Nah, tatkala dari sudah berpuluh-puluh tahun belajar itu, kalian hanya bisa bahasa Arab loh ya. Kalian tidak bisa apa-apa. Tatkala kalian sudah mengeluarkan sistem seperti itu, tenaga, energi, rupiah, apapun, habis rupiah, pertanyaannya dapat apa? Kalian manusia, masyarakat tidak bisa berpikir dapat apa, karena kalian sudah masuk di lingkup ini. Karena Anda berharap pahala, dapatnya nanti setelah mati. Nah, tidak bisa kalian berpikir seperti itu, karena kalian sudah diplot. Nah, dari sponsor atau propaganda ingin mendapat di sini dengan khusyuk ridha Allah, dijanjikan kalian menjadi wali-walinya Tuhan, wali-walinya Allah. Maka di sini ada pertanyaan, menjadi apa dengan habis kambing, lahan, sawah, energi, tenaga semua? Ya tidak jadi apa-apa faktanya. Kalau dari janji-janji diharapkan menjadi seperti sosok siapa? Manusia terobsesi menjadi orang yang, kalau laki menjadi orang yang soleh, kalau wanita jadi orang yang soleha. Seperti siapa? Tidak ada. Satu contoh orang di luar agama kita, orang di luar agama Islam, orang Hindu, orang Kristen, orang Kapitayan, orang ateis, itu banyak manusia yang berakhlak lebih baik daripada kalian yang belajar bahasa Arab, belajar ini. Tapi karena untuk mengelabui agar dapat uang rupiah, dapat sesuatu yang sangat banyak, maka dibuatlah kata itu soleh dan soleha. Tapi faktanya, energi, tenaga, uang, rupiah, kalian ini loh tidak ada hasilnya. Nah, coba bagaimana? Nah, inilah semoga menjadikan kesadaran khususnya rakyat yang ada di Indonesia, bahwa permainan ini sudah begitu lama. Lantas para pemirsa, murid dan santri, bila cara seperti ini dilakukan di negaramu sudah berapa tahun? Maka mengapa bangsamu, bumimu yang subur, negaramu yang luas? Negaramu seperti itu fakta negaramu menjadi negara yang miskin. Yang mempunyai uang hanya orang-orang yang punya petak-petak itu. Nah, itu nanti bermain dengan orang-orang di luar sana. Nanti pemahaman yang lain ya, para santri dan murid. Semoga kalian paham, diulas sedikit. Lantas diterangkan dengan pembelajaran bahasa Arab seperti ini, para pemirsa, habis sapi, ladang, kebun, energi, tenaga, tidak jadi apa-apa. Faktanya bahwa setelah berbahasa Arab menghabiskan uang, kalian hanya mendapat cerita bayi di kandungan, iya kan? Satu contoh, puasa Ramadan, itu kan bahasa Jawa. Ya. Puasa tidak makan, tidak minum, Ramadan itu